Oke. Eh, Bisa nggak Pak, mohon diterangkan bagaimana status hubungan suami istri dalam hukum negara yang berlaku di Republik Indonesia? Ya, mungkin untuk menguraikan ini kita coba masuk sedikit ke zaman Indonesia baru merdeka, gitu ya. Karena ada perbedaan posisinya sekarang. Jadi dulu ketika Indonesia baru merdeka, konteks hubungan suami istri itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata, ikut pada ketentuan hukum penjajah. Posisi atau hubungan pola relasi antara suami dan istri berdasarkan Undang-Undang Belanda itu sebenarnya ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka posisi perempuan itu menjadi lemah karena dia berada di bawah pengakuan suami. Artinya semua tindakan hukum keperdataan yang mau dilakukan oleh istri itu harus mendapatkan persetujuan dari suaminya. Sementara untuk suaminya tidak berlaku demikian. Itu dalam konteks perdata. Dalam konteks pidana ini sama, menjadi sama dan menjadi seimbang. Jadi ketika suami ataupun istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang lebih umum misalnya spesifik itu adalah bentuknya penganiayaan secara fisik begitu, maka itu merujuknya kepada ketentuan KUHP, dan itu baik suami maupun istri kalau dia merasa atau menilai menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dia berhak untuk menyampaikan pengaduan atau laporan ke polisi serta minta perlindungan hukum dari aparat penegak atau polisi. Nah, itu pada zaman dulu. Nah, dalam seiring perkembangan waktu setelah Indonesia merdeka, maka pola relasi antara perempuan dan laki-laki ketika setelah dia menikah itu spesifik diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, maka posisi perempuan dan laki-laki ketika mereka telah menikah itu menjadi seimbang, menjadi setara, menjadi sejajar dalam konteks hukum negara. Ini dalam konteks hukum negara. Artinya apa? Ketika suami ataupun istri mau melakukan perbuatan perdata, maka keduanya harus sama-sama mengetahui. Bukan lagi konteksnya minta izin, tapi harus mengetahui. Contohnya yang sederhana ya, misalnya suami nih dia mau membeli rumah atau kredit rumah, maka istrinya harus dimintakan persetujuan. Termasuk misalnya ketika suami mau menjual rumah, istrinya juga dimintakan persetujuan. Demikian juga sebaliknya, misalnya istrinya yang mau beli rumah, suaminya akan dimintakan persetujuan terkait dengan tindakan perbuatan hukum itu. Nah, dalam konteks pidana ini tadinya masih merujuk kepada ketentuan hukum pidana atau KUHP. Baru kemudian seiring berkembangnya banyak sekali kasus-kasus yang muncul di dalam kasus-kasus kekerasan yang muncul di dalam rumah tangga, maka akhirnya di tahun 2004 pemerintah itu membentuk Undang-Undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT. Itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ini intinya adalah setiap orang dalam hubungan menikah atau di dalam rumah tangga tidak diperkenankan melakukan 4 bentuk kekerasan. Yang pertama itu kekerasan secara fisik, mungkin itu yang banyak kita temukan di sekitar kita atau yang lagi heboh sekarang, misalnya kasus Vena Melinda dengan suaminya gitu ya. Kemudian kekerasan secara ekonomi, ini bentuknya misalnya tidak dinafkahi atau dinafkahi kurang sekali, atau omongan-omongan, sebenarnya itu masuk kekerasan ya. Misalnya suami, kalau banyak kita lihat di video-video Twitter, ngasih cuman ala kadarnya tapi minta disediakan buah gitu. Itu sebenarnya masuk kategori kekerasan ekonomi. Kemudian yang ketiga itu adalah kekerasan secara seksual. Ini salah satu bentuk kekerasan yang memang tidak umum, tidak lumrah, karena ini cukup sulit pembuktiannya dan akan spesifik sekali. Biasanya aparat penegak hukum pun ketika ketika mendapatkan pengaduan menyangkut hal ini, itu mereka akan sangat hati-hati sekali dan berusaha melibatkan semakin banyak orang gitu ya. Kemudian yang terakhir itu kekerasan secara psikis, termasuk itu misalnya omongan kasar atau menyebabkan orang menjadi sangat tergantung,
itu juga masuk kategori kekerasan. Nah, apakah berdasarkan undang-undang ini siapa yang dimaksud kemudian keluarga itu? Apakah hanya berlaku terhadap misalnya melindungi istrinya saja, atau melindungi suaminya saja, atau melindungi anak? Tidak, ini berlaku untuk semua. Karena dalam perkembangannya itu kita menemukan bahwa dalam konteks kekerasan terhadap seksual itu bukan hanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan atau oleh suami kepada istrinya, bisa juga terjadi sebaliknya. Atau kekerasan secara fisik misalnya, bentuk penganiayaan yang umum kita lihat di sekitar kita. Ada juga tuh yang terjadi dilakukan oleh istri kepada suami, walaupun memang tidak banyak kasusnya. Nah, termasuk tadi kekerasan secara ekonomi, mungkin saja dilakukan oleh istri kepada suami, walaupun itu lebih jarang, apalagi dalam konteks kita di Indonesia, karena tanggung jawab untuk menafkah itu lebih dibebankan atau masih dibebankan kepada suami. Itu pola hubungan antara suami dan istri setelah menikah secara hukum negara sekarang. Nah, pertanyaannya, ketika misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apakah kemudian secara keperdatan hubungan mereka juga berakhir? Itu dua hal yang berbeda. Atau bisa dibilang tidak. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak yang menjadi korban bisa atau berhak dia untuk mengajukan laporan ke aparat penegak hukum untuk agar pihak yang melakukan kekerasan ini diproses secara hukum. Tapi itu tidak kemudian artinya hubungan suami istrinya itu perkawinan menjadi diputus, tidak. Karena kalau kemudian dia berkeinginan atau hendak memutuskan ikatan perkawinan, dia tetap harus mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke pengadilan. Di sana kemudian pengadilan akan memeriksa dan memutus sendiri apakah permohonan atau gugatan cerai itu dapat dikabulkan atau tidak. Itu kira-kira.